selamat pagi Bang Permata. Selamat pagi, Bang Yanson. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bang Permata, sebagai informasi, Bang Permata ini berdomisili di Surabaya sebagai GM Telkomsel. Beliau merupakan alumni TK 91 dan sekarang posisinya GM Telkomsel yang sudah dijalaninya sejak 26 tahun yang lalu. Itu ya Bang Permata? Benar sekali Bang. Oke, boleh kita mulai ya, adik-adik semua, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, kita mulai diskusi kita dengan Bang Permata Jaya Simarmata. Bang Permata ya, sudah cukup lama bekerja di Telkomsel, gitu ya Bang. Boleh nggak diceritakan sebelum ke Telkomsel, pada saat Abang mulai lulus dari Politeknik itu, seperti apa perjalanan karir Bang Permata? Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Yansen. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Pagi. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bang Yansen. Yang kami hormati Direktur Politeknik Medan Bapak Abdul Rahman SEMM, Bapak dan Ibu Wadir 1 sampai dengan 4, kemudian Bapak dan Ibu Kajur berbagai jurusan, Bapak dan Ibu dosen, terutama dosen kami dulu waktu di Politeknik Medan, ada saya lihat di sini, Pak Budi, Pak Morlan Pardede, Bu Regina, Bu Elfrida, selamat pagi Bapak Ibu, dan juga seluruh alumni dan para adik-adik mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Permata Jaya, tadi seperti yang disampaikan Bang Yanson, saya bergabung dengan Telkomsel pada tanggal 10 Juni 1995. Jadi per hari ini mungkin sudah sekitar 26 setengah tahun Bang. Gitu Bang. Siap. Jadi pertama dulu saya lulus dari Politeknik Medan tahun 94, berbekal D3, kebetulan dulu orang tua saya dalam hal ini tinggal mama gitu ya. Tidak mengizinkan kami untuk mencari kerja keluar dari Medan atau Sumatera Utara gitu. Jadi saya harus cari kerjaan lulusan D3 itu dari hanya di wilayah Sumatera Utara. Ya, dan memang sangat susah mencari saat itu bidang pekerjaan, dan saya hanya dapat bekerja akhirnya sebagai salesman di mall gitu ya Bang ya, di perusahaan China, bekerja sebagai sales berdasarkan hanya ijazah SMA gitu. Jadi kita tahu kalau orang teknik gitu Bang ya, orang elektro, jurusan telekomunikasi juga kita sangat pendiam gitu ya. Jadi diminta bekerja sebagai sales itu susah banget dapat customer gitu. Jadi 3 bulan pertama saya nggak dapat order dan nggak dapat gaji. Gitu. Itu susahnya dulu cari pekerjaan. Dan akhirnya setelah 3 bulan dapat gaji pertama, dan saya bekerja di perusahaan itu 1,5 tahun. Jadi sales di mall dari pagi sampai malam mall buka, saya di situ terus. Gitu ya. Akhirnya saya dipromosikan dari perusahaan tersebut menjadi salesman di Surabaya pada tahun 96. Nah disitulah hanya saya 3 minggu bisa selesai kebetulan saya sebagai sales terbaik dulu ya, sehingga dipromosikan ke ke Surabaya, dan hanya 3 minggu produknya habis Bang. Akhirnya saya keluar dari sana, pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan telekomunikasi. Akhirnya tidak sampai 3 minggu ya, saya akhirnya bisa bekerja di subkontraktor telekomunikasi. Kemudian pindah lagi dalam waktu seminggu, dapat lagi gitu ya, sambil saya membuat lamaran kerja ke seluruh perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar gitu ya. Akhirnya saya dapat panggilan 2 perusahaan besar, Indosat dan dulu namanya Satelindo ya, dan Telkomsel. Di Indosat sebenarnya saya lulus tapi gagal kesehatan, tapi Telkomsel terima gitu ya. Dulu itu 96, gajinya masih 733.000, saya masih ingat. Nah itu Bang, akhirnya saya bisa bekerja di Telkomsel tahun 96. Kemudian dalam waktu 2 bulan saya ditempatkan di Kalimantan, dalam hal ini di Pontianak. Jadi di Pontianak pertama saya membangun Telkomsel dari awal, hanya 3 site,
kemudian pindah ke Balikpapan, 3 saya juga gitu ya. Akhirnya 12 tahun di Surabaya, 12 tahun di Kalimantan, pindah lagi promosi jadi manajer ke ini di Jakarta. Itu saya di Jakarta 3 tahun di kantor 5 tahun di kantor pusat. Kemudian promosi tahun 95 kalau nggak salah ya, 95 itu GM ke Jayapura, ke Papua Maluku, GM Network Papua dan Maluku. Setelah 3 tahun dari sana pindah ke Sulawesi, di Makassar saya juga 3 tahun sebagai GM Planning dan juga GM ICT. Nah setelah itu tahun 2019 saya pindah ke Surabaya dan di sini sudah 3 tahun. Begitu kira-kira Bang Jansen. Oke, Bang Permata. Ya Bang. Berarti Bang Permata itu sudah mengalami dari operator, supervisor, sampai menjadi manajer dan sekarang posisinya sebagai GM ya Bang ya. Ya, Bang, Bang, kita itu kan tahu bahwa dari Politeknik itu kita mendapatkan bekal teknikal. Ya. Sedangkan untuk masuk ke supervisor, manager, ataupun sampai GM, tentu kita perlu mempelajari tentang manajemen. Ya. Nah, Bang Permata, itu apakah melanjutkan dari Politeknik untuk dapat sarjana teknik itu kira-kira tahun berapa Bang? Setelah berapa lama tamat dari Politeknik? Jadi saya setelah pindah ke Jakarta, saya rasa itu saat yang tepat karena sebagai manajer itu saya cukup lama baru bisa promosi Bang ya. Akhirnya saya kuliah di ISTN Jakarta dan lulus tahun 2012 Bang. Gitu. ISTN lulus sampai 2012 ya? 2012 ya Bang ya, berarti sekitar 10 tahun yang lalu ya? Ya. Itu posisi manajer pada saat Ya, masih kuliah? manajer Bang. Ya. Sudah ya? Oke. Oke, supaya nggak berlama-lama, saya satu pertanyaan yang agak menggelitik tentang Bang Permata ini. Adalah dari CV beliau ini ada satu yang menggelitik saya, yaitu beliau itu mendapat Satya Lencana pembangunan di bidang pembangunan telekomunikasi tahun 2019 dari pemerintah Indonesia. Bisa dijelaskan Bang, gimana cara mendapatkan itu? Mungkin teman-teman yang lain bisa mendapat inspirasi juga untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia. Itu saya rasa salah satu penghargaan yang sangat bergengsi ya di kita sebagai warga negara Indonesia. Silakan Bang Permata. Ya, baik Bang Janson. Puji Tuhan Bang, saya kemarin itu 2018 sampai 2019 itu diusulkan oleh atasan saya dalam hal ini VP kami yang ada di Sulawesi gitu ya. Saya diusulkan untuk mengikuti kriteria untuk menerima Satya Lencana dari Presiden. Dari usia kerja saya saat itu sekitar 23 tahun di Telkomsel, latar belakang saya bisa membangun jaringan seluler dari Kalimantan, Sulawesi hingga Papua dan Maluku. Nah, berbekal itulah saya ikut untuk seleksi itu. Nah, kami diseleksi oleh 3 kementerian, Bang. Jadi Kementerian Sekretariat Negara, kemudian Kominfo, dan satu lagi adalah Lembaga Kepresidenan. Nah, kami itu dites sebanyak 12 pejabat dari ketiga kementerian tersebut. Nah, sebelum dites itu kita juga diminta memberikan seperti makalah gitu ya, dan juga dalam wording sekitar 60 wording aja, sekitar 60 kata, apa yang bisa dikontribusikan buat masyarakat ataupun bangsa selama berkarir di Telkomsel. Nah, ini cukup berat, dalam 60 kata kita bisa meyakinkan para penguji itu gitu ya. Jadi saya saat itu memberikan kontribusi terkait dengan sumbangsi Telkomsel untuk melayani daerah-daerah terpencil ataupun bagaimana kita bisa membangun BTS ataupun base station Telkomsel dalam waktu yang cepat. Kalau biasanya kita membangun tower atau menara, biasanya untuk membangun satu coverage itu Telkomsel biasanya membutuhkan waktu pada saat itu adalah sekitar 1 bulan gitu ya, dari pertama kita survei, kemudian akuisisi site dan membangun tower dan memasang perangkat hingga
BTS tersebut on air namanya gitu, atau diintegrasikan hingga berfungsi melayani masyarakat. Tapi dengan perangkat Kombed yang kami namai saat itu, nah kami akhirnya bisa melaksanakan integrasi pembangunannya hanya dalam waktu 1 hari atau bahkan 3-4 jam bisa kita selesaikan gitu ya. Jadi namanya BTS Kombed Mobile gitu. Nah disitulah akhirnya kami bisa meyakinkan dari 3 kementerian tersebut Bang untuk bisa berkontribusi buat masyarakat. Nah begitu kira-kira Bang. Luar biasa pencapaian dari Bank Permata ini. Dan nggak mudah untuk membuat eksekutif summary 60 kata ya. Ya, itu kira ya Bang ya. Kemudian 12 orang yang melakukan tes untuk itu juga bukan dari kementerian yang sembarangan. Berarti memang pencapaian ini dicapai dengan kerja keras, motivasi, dan juga dedikasi yang sangat tinggi untuk pembangunan Indonesia. Itu ya Bang Permata kira-kira ya. Ya, siap, Bang. Kita sudah dapatkan tentang informasi tentang Bank Permata secara pribadi. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Bank Permata untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Bang Permata. Siap Bang Yason. Oke, terima kasih Bang Yason, Bapak Ibu, para dosen dan juga adik-adik semua serta para alumni. Izinkan saya memberikan materi ya, dalam hal ini saya mungkin bukan mengajar ya, tapi sekedar sharing session ataupun cerita-cerita lah gitu ya. Sebelum kita memulai, saya mohon izin dulu Bang Jansen dan Bapak Ibu semua, terutama buat adik-adik bisa on kamera enggak ya, supaya kita saling mengenal, saling tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, silakan. Kepada adik-adik semua, silakan dibuka kameranya untuk lebih mengenal Bank Permata Simarmata, supaya kita bisa lihat gimana Bank Permata ini mencapai karirnya sampai mencapai titik pada saat ini sebagai GM Telkomsel. Mana tahu juga Bank Permata bisa sharing informasi tentang kesempatan kerja yang ada di Telkomsel. Silakan adik-adik semua, dibuka kameranya. Oke, sudah terlihat ya Bang ya? Ya, lanjut. Siap Bang. Oke, adik-adik semua, saya minta ini ya, minta komen dulu, tolong tulis di kolom chat ya. Kira-kira apa cita-cita adik-adik sekalian dalam sekarang kuliah dan nanti harapannya bekerja di dunia pekerjaan itu mau jadi apa sih gitu ya? Apakah menjadi seorang engineer di bidang instalasi ataupun commissioning ataupun mungkin dalam hal programmer gitu ya, atau mungkin dalam cyber security misalnya gitu. Mungkin ada yang bisa komen di kolom chat. Silakan nih adik-adik semua ditulis cita-citanya setelah menempuh pendidikan di Politeknik. Ya, karena nanti apa yang kami sampaikan ini nanti bisa menjadi gambaran buat adik-adik semua ya. Seperti apa nanti kita belajar sekarang, kemudian ekspektasinya dari mimpinya sekarang ini, ataupun cita-citanya, dan kondisi sekarang yang kami alami di dunia pekerjaan. Boleh adik-adik bisa menyampaikan cita-citanya? Oke, hadiahnya boleh nanti untuk 3 orang pertama nanti akan kita berikan kuota, tapi nomornya harus Telkomsel ya, kuota internet 10 GB. Tapi buat mahasiswa aja ya Kak ya? Iya, siap. Dia nggak boleh. Ayo 3 orang pertama. Halo adik-adik semua, yuk.
Dituliskan cita-citanya. Dan dapat kuota dari Telkomsel. Nah, teknisi akuntansi, web developer. Kemudian satu lagi ingin bekerja di perusahaan BUMN. Wah, mantap. Data analis, ini keren banget Lenti ini ya. Kak Tuti Sembiring, kirain tadi mahasiswa nih. Akuntan, oke, manajer keuangan. Keren. Ayo, ada lagi? Nanti buat kakak-kakak panitia boleh dicatat nanti 3 pertama, tapi yang nomornya Telkomsel ya. Oke, ini ada juga selamat pagi. Mau manajer keuangan admin. Wah, ini banyak dari keuangan kayaknya nih Bang. Ini kerja di kantor pemeriksa keuangan. Dari Telkom mana nih, jurusan Telkom? Bayu berarti bisa. Oh, Bayu mudah-mudahan bisa ya, tapi udah lewat 3 pertama. Oke, electrical designer and design engineer. Ada mau kerja di Telkomsel tuh, Bang. Terima kasih ya Boy yang sudah. Ya, Bang. Ada yang mau kerja di Telkomsel tuh, Joshua Silalahi. Wah, boleh juga tuh. Oke, terima kasih Bang Joshua. Oke, adik-adik semua ya. Dulu tahun 96, sewaktu saya melamar ke Telkomsel, saya dites oleh seorang general manager dari Telkomsel. Dalam interview setelah saya mengikuti psikotes dan lain-lainnya, saya masuk ke user dalam hal ini sang GM tersebut. Pertanyaannya kepada saya adalah coba sebutkan bagaimana bisa kita menekan tombol di handphone itu bisa terdengar suara, misalnya dari saya telepon dari Surabaya, tekan tombol di handphone ke Medan bisa sampai di sana menjadi suara gitu ya. Coba jelaskan bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, saya kaget juga pada saat itu ditanyakan kenapa bisa terjadi proses seperti itu. Padahal saya lulusan Telkomsel, lulusan di bidang telekomunikasi, namun karena saya sudah bekerja sebagai sales selama 1,5 tahun, saya lupa gitu ya. Jadi akhirnya saya sampaikan bahwa mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan gitu ya, karena saya sudah lupa gitu. Ya akhirnya sebenarnya di wawancara itu saya tidak lulus, tapi karena saya pada situ mungkin dibutuhkan untuk Telkomsel, akhirnya saya diterima gitu ya. Jadi itulah salah satu kisah kami bagaimana Telkomsel dulu merekrut karyawan, dan pertanyaan itu sangat teknikal dan masih berhubungan dengan kuliah yang ada yang pernah saya pelajari. Jadi buat adik-adik jangan patah semangat untuk terus belajar ya. Nah ini judul yang saya bawa adalah Telecommunication Network Now and Future. Buat adik-adik nanti yang mau melihat profil saya lebih lanjut bisa di YouTube saya juga seorang YouTuber ya, Permata Simarmata, dan Instagram saya di permata.simarmata. Jadi saya juga bertransformasi ya, kalau dulu pendiam kemudian jadi sales, saya sekarang bisa dengan lancar berbicara di depan kamera sebagai seorang YouTuber. Nah ini adalah profil saya, ya saya asli dari Medan, khususnya dari Kabanjahe ya, saya sekolah sampai SMA di Kabanjahe, kemudian kuliah di Politeknik Medan. Saat ini saya sebagai General Manager Network Service Assurance Jawa Timur. Pengalaman kerja saya 26 tahun di Telkomsel, saya expert dalam Quality Network, Operation and Maintenance Management, Radio Access Network Planning, Leadership Management, dan Soft Skill Leadership. Pencapaian terbesar saya adalah 2 terbesar, yaitu Satya Lencana Pembangunan dari Presiden tahun 2019, serta saya terpilih 25 top role model ya, 25 top role model Telkomsel 2020. Ini dipilih oleh seluruh karyawan Telkomsel sekitar 5.000-an lebih. Pada saat posisi saya ini udah menjadi GM. Nah, hobi saya konten kreator, jadi saya sekarang sangat senang membuat konten ya. Nah, kemudian Telkomsel saat ini sudah bertransformasi dalam digital, khususnya berbagai bidang di industri. Nah, seperti kita ketahui ya, adik-adik semua, bahwa dunia saat ini sudah berada dalam revolusi industri yang keempat. Pada tahun 1800 itu adalah revolusi industri yang pertama,
di mana penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Kemudian 1 abad kemudian ada revolusi industri yang kedua, penemuan listrik. Kemudian yang ketiga itu inovasi teknologi informasi, kemudian komersialisasi personal komponen lain. Dan sekarang kita ada di revolusi industri 4.0. Nah, teknologi seluler juga sudah bertransformasi ya. Dari pertama 1G, kemudian 2G, Telkomsel berkecimpung dalam GSM 2G dulu namanya ya, kalau kita ingat. Jadi dulu bisa telepon dan SMS saja gitu ya. Nah, kemudian 3G pada tahun 98, kemudian 4G 2008. Jadi kalau kita lihat ini siklusnya hampir 10 tahun juga gitu ya. Dan sekarang kita berada di 5G. Nah, 5G ini juga sekarang ada teknologi namanya VoLTE, Voice over LTE. Jadi kalau dulu 2G dan 3G itu bisa voice-nya terpisah, nah sekarang voice itu bisa bergabung di internet datanya juga. Nah, bagaimana impact dari telekomunikasi dalam bisnis industri 4.0 gitu ya. Jadi banyak sekarang kebutuhan kita diterapkan dalam internet dan dunia digital. Seperti kita ketahui, transportation sekarang sudah banyak menggunakan teknologi seluler seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Kemudian dalam cloud collaboration juga ya, ada Google Drive, kemudian Dropbox, dan Office 365. Smart manufacturing, ini ada namanya 3G printing. Kemudian di dunia pendidikan ini juga mungkin sangat bagus buat Polmed ya. Sudah ada Pijar, Udemy, dan juga Persipio. Telkomsel menggunakan Persipio ini untuk sarana e-learning, training secara daring. Kemudian marketplace juga sudah banyak menggunakan teknologi, Bukalapak, Tokopedia, Smart City. Di sini banyak sudah digunakan kota-kota besar seperti di Jakarta, bagaimana cara mengelola sampah. Kemudian di Bandung itu bagaimana panic button digunakan untuk bisa dibantu segera oleh pihak kepolisian, misalnya gitu ya. Nah, e-government juga sudah banyak seluruh Pemkot dan Pemkap bagaimana memonitor karyawannya bekerja, kemudian apa layanan-layanan yang bisa diberikan ke masyarakat gitu ya. Dalam dunia kesehatan kita ada juga namanya Halodoc, ini Telkomsel juga investasi di sini, dan yang terbaru adalah Vita. Vita ini adalah aplikasi yang dibuat Telkomsel untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Jadi di sini banyak kiat-kiat bagaimana cara kita hidup sehat, dan juga Smart Appliance ini bagaimana kita terutama buat ibu-ibu bisa memonitor keperluan dapur misalnya di kulkas dan lain-lain. Ini semuanya tentunya bisa memudahkan masyarakat, tapi buat adik-adik mahasiswa ini menjadi tantangan, makin susah mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi sesuai dengan judul kita hari ini, are you ready for the new futures teknologi gitu ya. Nah, ini teman-teman harus tahu semua ini adik-adik ya. Jadi kami izin sharing dulu bagaimana teknologi IoT Telkomsel saat ini sudah merambah di masyarakat. Have you ever wondered, how do you look so perfect every single time? Let's find out. Before your favorite dessert gets to your hand, it looks more like this, 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 and this. These high-quality ingredients go through a carefully planned journey in order to get here, where the magic happens. Voila! Now it's time to get packed and sent out immediately so you can enjoy the freshest batch. For your highest satisfaction, we make sure that your ice cream gets a safe and pleasant journey, all the way to its final destination, you. This is how industrial IoT work. Your process streamlined, your expenses reduced, your operations optimized, your business growth automated. So,
How does your ice cream look so perfect every single time? The answer is... Oke, jadi sekarang kebutuhan masyarakat sekarang lebih dipermudah dengan teknologi. Kita bisa membuat segala sesuatunya itu lebih termonitor dengan baik, dan kebutuhan kita juga bisa lebih bagus lagi dalam mengelola kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan next-nya? Ini kita dengarkan lagi satu video ya. We keep hearing about 5G and the way it's going to transform transportation, medicine, and our ability to quickly share huge amounts of data. But come on, what about the fun stuff? We don't care about how this tech is going to change how we work. How is 5G technology going to change the way we game? Allow me to tech-explain. Alright, before we go deep into 5G, you need to understand the most important term in online gaming, latency. That's the time it takes for signals to and from your game system to be transmitted, and it's measured in milliseconds. It might not sound like much, but a few milliseconds in online gaming can mean the difference between life and death, points scored or blocked. These days, if you've got a souped-up PC and a high-speed connection, you could get a latency rate of 20 milliseconds. 5G connections could provide 1 millisecond of latency on your smartphone. And Huawei is leading the charge in establishing the infrastructure so that you can get these 5G connections in your own backyard. Not only will you be able to react faster against your online nemesis, but the high speeds will support more immersive, highly detailed worlds, all streamed from the cloud. So you could be walking through a fully realized virtual world with the same ease of streaming a movie on Netflix. In fact, Huawei has already teamed up with NetEase to launch a joint innovation lab on cloud gaming. They've already optimized the complex game of Treacherous Waters and made it available on Huawei Cloud. So don't get too comfortable with your current gaming experience, because the 5G revolution is already beginning, and the future reality of gaming is anything but virtual. And that's 5G gaming, tech-explained. Nah, sekarang kita juga sudah memasuki era 5G ya, di mana latensinya sekarang sudah lebih cepat lagi 1 milisecond. Nah, kemudian semuanya bisa dinikmati hanya dengan teknologi. Kita bebas bermain game lebih cepat lagi. Kita bisa menikmati dunia-dunia wisata juga melalui teknologi, bisa juga, sehingga kita tidak perlu juga lagi misalnya ke Raja Ampat gitu ya, atau ke Bali. Jadi kita bisa menikmati nanti melalui teknologi ini. Nah, ini adalah sekilas teknologi 5G. Jadi 5G itu sekali lagi ini mulai, kalau di Telkomsel tahun sekitar 2017 sudah kita implementasikan. Perbedaan dari 4G dan 5G sekarang ya. Jadi sekarang bahkan 3G juga masih banyak di masyarakat gitu ya. Tapi 5G sekarang sudah banyak juga digunakan. 4G itu experience-nya hanya 50 milisecond, tapi 5G di bawah 1 milisecond. Ini transportnya wajib menggunakan fiber optik kalau 5G. Nah, kemudian dengan connection density-nya ini kalau 4G bisa 100.000 pelanggan connectivity per kilometer square. Sementara 5G lebih banyak lagi 1 million ataupun 1 juta koneksi. Sementara untuk peak data rate-nya, kalau 4G itu hanya 1 giga, sementara 5G itu bisa sampai 20 giga. Nah, pengguna 5G saat ini kita bisa lihat di sini adalah bahwa di dunia sekarang udah ada 209 operator yang menggunakan di lebih dari 83 negara. Sementara 5G device-nya ada 950 yang dikomersialkan. Nah, ini adalah frekuensi yang digunakan ya. Ada low band, kemudian ada mid band dan high band. Nah, Telkomsel menggunakan frekuensi mid band 1 sampai 6 GHz. Jadi Telkomsel sekarang menggunakan ini, di mana hampir sama dengan juga Jepang, Inggris Raya, dan juga Spain dan negara lainnya menggunakan ini. Sementara use case yang digunakan ini banyak kita gunakan dalam memonitoring lingkungan, smart city, kemudian berbagai macam service di bagian security dan safety, serta berbagai macam bidang IoT. Nah, ini yang kami gunakan di Telkomsel ya, bahwa 5G itu bisa digunakan
bergabung dengan jaringan 4G. Jadi untuk yang ini namanya NSA ya, non standalone, core-nya perangkat core tidak perlu digunakan lagi gitu ya. Jadi dia menggunakan perangkat core 4G. Sementara untuk standalone ini kita memerlukan capex ataupun investasi yang lebih besar lagi, di mana butuh core untuk 5G sendiri dan radio access network-nya. Nah, ini adalah use case yang digunakan Telkomsel saat ini ya. Jadi kalau kita berbicara teknologi masa depan itu bagaimana gitu ya. Jadi ini adalah sekarang dan juga masa depan yang sudah dilakukan, di mana 5G itu untuk smartphone ini ada facial recognition. Jadi setiap orang ataupun warga yang datang ke pelabuhan ini kita bisa mengenali wajah-wajahnya dengan kamera ditempatkan di beberapa titik gitu ya. Kemudian monitoring kontainer. Kontainer ini bisa dikenali dia masuk tanggal berapa, jam berapa, kemudian ditempatkan di mana gitu ya. Ini sudah bisa dilakukan dengan monitoring. Kemudian transportasi gitu ya. Jadi dengan menggunakan robot dan UAV ini di port nanti teknologi ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan transportasi. Nah, ini kita saksikan sebentar video yang ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk 5G smartphone, kalau sekarang ini atau sebelumnya, setiap kontainer ini digerakkan oleh operator, 4 operator gitu ya. Kedepannya nanti remote ganti crane ini digantikan oleh 1 orang aja, dan teknologi 5G untuk menggantikan perangkat operator-operator yang ada. Jadi teknologi ini sekali lagi buat kita semua ya, dengan adanya new teknologi ini bahkan kita akhirnya tenaga kita itu bisa tergantikan dengan robot kalau kita tidak siap gitu ya. Jadi makanya sekali lagi are we ready gitu ya terkait dengan teknologi masa depan nanti gitu. Oke, maaf ini nggak bisa lanjut. Oke, jadi bisa kita lihat tadi ya bahwa selama ini operator itu cukup banyak digunakan untuk menggerakkan kontainer-kontainer. Nah, kedepannya dengan teknologi cukup 1 operator pekerjaan masih bisa dilakukan. Nah, 3 operator ini jadi nganggur ataupun bisa dikurangi. Nah, ini bahaya buat masyarakat gitu atau yang warga yang tidak siap. Nah, ini adalah teknologi masa depan ya. Jadi ini saya singkat aja bahwa kita ada juga teknologi open run. Open run ini keuntungannya adalah sangat fleksibel. Semua vendor bisa masuk ke sini ya, tidak terbatas seperti jaringan sekarang. Kemudian cost-nya juga bisa dikurangi serta innovate juga. Jadi teknologi ini sangat bebas dan makanya disebut open gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya 6G gitu ya. Nah, ini udah di depan mata nih. Jadi seperti tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa new teknologi itu bertransformasi setiap rata-rata average 10 tahun. Nah, ini diperkirakan akan dikomersialkan tahun 2030. Nah, ini nanti semuanya akan berbicara banyak terkait dengan cloud gitu ya, cloud artificial intelligence gitu ya. Dan juga transportnya juga akan lebih besar lagi menggunakan fiber optika atau mungkin nanti akan ada lagi yang baru apakah mengenai IP dan lain-lain. Jadi luar biasa nanti perkembangan kedepannya seperti
apa dunia ini dengan new teknologi 6G. Ini kami sampaikan sedikit bagaimana teknologi itu kita terapkan di Telkomsel ya. Nah, Telkomsel seperti kami sampaikan tadi bahwa kami sudah berdiri 26 tahun dengan kami saat ini memiliki 234.000 base station di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan pelanggan Telkomsel saat ini sebanyak 164 juta pelanggan. Jadi Telkomsel saat ini adalah operator terbesar seluler di Indonesia. Visi kami adalah menjadi operator kelas dunia yang terpercaya dalam hal mobile digital lifestyle dan memberikan tentunya service dan solution. Misi kami mendeliver mobile digital service dan solusi dan melebihi ekspektasi pengguna serta bisa menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder. Nah, ini yang sekarang kami sudah ada ya, 1G sampai 4G dan tadi 5G. Nah, 5G sekarang ini seperti yang kami sampaikan tadi, sekarang bahkan bisa sampai mendownload video yang 4K tanpa menunggu lama ya. Gaming ultra juga bisa dirasakan lebih bagus experience-nya gitu ya. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang kita lakukan termasuk kita dapatkan ya, termasuk menikmati konser secara virtual reality. Throughput-nya bisa sampai 20 Gbps dan latensinya 1 milisecond. Nah, ini kami sampaikan satu video. Banyak keajaiban berawal dari sini. Keajaiban yang tak pernah kita bayangkan. Di mana semua bisa pergi kemanapun, hanya dari satu tempat in real time. Atau mampu berbagi ilmu tanpa terbatas ruang dan waktu. Tempat di mana kehidupan tumbuh sesuai dengan instruksi langsung dari alam. Menikmati banyak keseruan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan menjaga setiap elemen penting industri hanya lewat satu pasang mata. Sambut dunia penuh peluang dengan jaringan ultra cepat pertama di Indonesia, Telkomsel Hyper 5G. Unlock the future. Nah, jadi dengan 5G sekarang, Telkomsel sudah cukup banyak membantu masyarakat bisa memenuhi ekspektasi pelanggan itu lebih bagus lagi ya. Nah, ini adalah yang sudah pernah dilakukan Telkomsel dalam hal 5G. Pada tahun 2017 kita sudah melakukan trial demo 5G bisa sampai 70 GB per second, 70 mega ya. Kemudian di tahun 2018 Telkomsel sudah melakukan implementasi 5G autonomous vehicle waktu Asian Games. Nah, ini sangat menarik karena kedepannya nanti bahkan sekarang ya 5G itu bisa menggantikan supir ataupun driver. Di ITS di Surabaya mereka juga sudah membuat autonomous car ini ya. Jadi difungsikan satu autonomous car untuk transportasi antara jurusan ataupun tempat di ITS gitu ya. Di 2019 kita sudah melaksanakan implementasi 5G di Batam. Dan di 2021 ini sudah secara resmi Telkomsel mendeklar kita sebagai operator pertama 5G di Indonesia. Nah, di Mandalika juga kita kemarin sudah berhasil turut berpartisipasi juga ya dengan implementasi ada robot yang kita fungsikan. Ini adalah salah satu implementasi 5G underground smart mining di Timika Freeport. Jadi sekali lagi teknologi ini menggantikan keahlian manusia untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ya. Dalam hal ini ada fungsi kembali lagi driver misalnya ya untuk membawa truk ini dalam menggali bongkahan-bongkahan emas. Nah, ini dibantu akhirnya dengan teknologi 5G dan remote loadernya ini bisa bergerak secara automatically. Ini videonya terkait dengan bagaimana 5G di Freeport kita fungsikan. Indonesia, negeri yang dibangun
di atas mimpi putra-putri bangsa yang menjadi pondasi bakti kami bagi negeri. Demi terus menciptakan peluang dan membawa potensi Indonesia bersinar di mata dunia. Indonesia Emas. Ini adalah visi besar Indonesia. Indonesia Emas yang diwujudkan melalui Industri 4.0. Ekonomi digital dan Industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Dari timur Nusantara, PT Freeport Indonesia bersama putra-putri terbaik bangsa saat ini mengoperasikan salah satu kompleks tambang bawah tanah terbesar di dunia. Kompleks pertambangan bawah tanah di lokasi distrik mineral Grasberg, Papua, berada di kedalaman lebih dari 1.500 meter di bawah permukaan tanah. Proses perencanaan yang cermat dengan mengedepankan inovasi teknologi pertambangan yang terus berkembang menjadi kunci utama menuju pencapaian produksi yang aman dan berkelanjutan. Sejak tahun 2016, PT Freeport Indonesia telah mengembangkan penerapan teknologi sistem kendali jarak jauh peralatan tambang bawah tanah yang dapat mengelola risiko keselamatan kerja dan efektivitas produksi dengan lebih baik. Semangat kolaborasi anak bangsa melalui kerjasama PT Freeport Indonesia dan Telkomsel akan mendukung percepatan pengembangan digitalisasi industri tambang di Indonesia. Telkomsel hadir untuk mendukung kemudahan akses teknologi di area selektif operasional PT Freeport Indonesia dengan solusi Hyper 5G Fixed Wireless Access dan Remote Operation. Dukungan teknologi Hyper 5G Telkomsel diharapkan memiliki potensi tinggi untuk mendukung penambangan yang aman dan produktif di masa mendatang. PTFI 5G Mining, unlock the future of smart mining solution with the Hyper 5G Telkomsel. Oke, jadi bisa kita lihat ya bagaimana sekarang teknologi itu sangat bermanfaat di dunia pekerjaan, bahkan sampai bisa mensolusikan sesuatu yang rasanya mustahil dilakukan gitu ya. Jadi bahkan sampai di kedalaman di tanah juga teknologi sudah masuk ya, dan itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi memang luar biasa sekarang manfaat dari teknologi ini. Nah, sebagai penutup dari presentasi kami ya, saya mau menyampaikan apa yang perlu menjadi takeaway yang bisa kita bawa pulang gitu ya. Jadi Bapak Ibu adik-adik semua, bahwa teknologi sekarang di industri 4.0 kita sekarang sudah banyak sekali bertransformasi gitu ya. New teknologi sudah banyak digunakan, 5G, kemudian artificial intelligence gitu ya. Ada lagi RPA, robotic process automation. Buat adik-adik yang bercita-cita, kalau saya lihat di kolom chat itu banyak yang di bidang finance gitu ya. Nah, atau banyak yang mau bekerja di bank gitu. Nah, ini kita banyak tergantikan loh sekarang pekerjaan itu oleh robotik. Jadi hati-hati juga ya kalau berkeinginan menjadi manajer ataupun di bidang keuangan. Sekarang di Telkomsel sudah semakin sedikit yang berkarir dalam keuangan. Jadi semuanya sudah tergantikan dengan proses-proses automation robot gitu ya. Kemudian ada IoT. IoT ini sekarang sudah masif sekali digunakan. Internet of Things. Banyak nelayan sekarang sudah menggunakan IoT. Mereka tahu bagaimana bisa memancing ataupun menangkap ikan lebih banyak lagi. Jadi titik-titik ikan itu kita bisa dapat banyak. Kemudian smart farming juga ya. Telkomsel sekarang ini lagi fokus juga bagaimana membantu para petani bisa menghasilkan hasil taninya lebih banyak lagi. Ataupun di Pelindo atau Pelni kita bisa membantu para awak
kapal ataupun seluruh pengguna kapal atau speedboat, mereka mau merapat bisa menggunakan teknologi apakah airnya cukup buat mendarat atau bersandar di pelabuhan. Kemudian open run tadi sama blockchain juga. Selain itu, saya menyarankan ya buat adik-adik semua, khususnya yang masih mahasiswa dan atau yang baru lulus gitu ya, untuk level up atau menambah ilmunya lagi gitu ya. Kalau udah selesai kuliah ataupun buat yang sekarang lagi belajar ya, setelah pulang kuliah coba extra time gitu ya, belajar lagi kursus gitu ya, belajar mengenai UI UX. UI UX ini sangat bagus buat orang-orang yang bekerja di startup gitu ya, misalnya kayak Kakak Gebi gitu. Ini sangat butuh sekali ya, data science. Jadi misalnya aplikasi sekarang ataupun startup seperti Shopee ataupun Gojek itu kalau mau masuk di sana mereka sangat butuh sekali orang-orang yang paham tentang UI UX, data science, kemudian machine learning bagaimana ini sangat bermanfaat nanti untuk dunia bisnis gitu ya. Cyber security ini nanti akan kita dengarkan Bang Dedi. Nah, ini kemudian satu lagi tadi adalah RPA robotik. Nah, ini sekali lagi sangat disarankan untuk dimiliki oleh para mahasiswa-mahasiswa karena buat kalau tadi yang buat mau bekerja di Telkomsel gitu ya, skill ini sangat dibutuhkan. Ini kalau punya skill ini mudah-mudahan bisa masuk prioritas untuk ikutan seleksi gitu. Jadi demikian dari saya. Oh ya, ini ada satu lagi ya. Jadi skillnya tadi yang terkait lanjutan tadi, skill yang dibutuhkan ini buat masa depan ya, ada cognitive abilities, system skill, kemudian complex problem solving, content skill, process skill, social skills, resources management skill, technical skills ya, dan physical abilities. Kalau kita lihat technicalnya hanya 12% nih. Yang paling banyak justru sekarang adalah terkait dengan complex problem solving. Ini apa complex problem solving ini? Kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Nah, kemudian yang bagian kedua kalau kita lihat adalah proses skill, proses. Jadi kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self and others. Nah, ini adalah sama social skills ya, satu lagi social skill ini kita lihat kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi. Jadi selain technical, buat teman-teman yang di Politeknik ya, kita juga perlu juga mengembangkan soft skill-nya juga ya, supaya nanti ini bisa bagus dalam networking-nya dan juga dalam improvement dalam karirnya. Oke, dari kami mungkin itu saja, Bang Janson dan Bapak Ibu semua serta adik yang kami cintai. Sekali lagi sesuai dengan tema kita, are you ready for the new future technology? Mudah-mudahan dengan gambaran tadi adik-adik bisa lebih mempersiapkan kemampuannya, skills-nya, dan capability-nya ya. Apa yang dimiliki nanti kalau sudah lulus dari Politeknik Medan. Kemudian dunia pendidikan dan dunia lapangan kerja akan makin tertantang nih di masa depan. Apakah kita mampu dengan yang kita miliki sekarang dibandingkan dengan ternyata dunia bisnis atau dunia pekerjaan itu skill yang dibutuhkan sudah lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi manfaatkan setiap momen buat adik-adik kami. Kalau sudah selesai belajar di kampus jangan cukup puas, silakan tambah lagi untuk menambah ilmunya di luar jam kerja. Kalau perlu kelas malam gitu ya, kelas malam buat tim, buat apa namanya, grup untuk membuat proyek-proyek baru terkait dengan new teknologi. Dari kami itu saja. Terima kasih untuk kesempatan yang ada pada kami untuk bersharing session, untuk berkontribusi buat alma mater Politeknik Medan. Terima kasih dan semangat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bang Permata atas penyampaiannya yang sangat luar biasa ya. Dan kita tahu perkembangan teknologi itu sangat cepat dan kalau kita benar-benar tidak mengikuti akan ketinggalan gitulah kira-kira ya Bang. Betul Bang. Nah, pertanyaan saya adalah satu, karena
audiens kita lebih banyak ke adik-adik mahasiswa ya Bang. Saya mau Siap. nanya tentang peluang karir Bang. Ya. Pertama, kondisi sekarang yang sangat yang berita hot sekarang ini tentang situasi di bisnis startup, di mana banyak sekali PHK di bisnis startup. Terakhir saya tadi pagi baca tentang di Ruang Guru, Twitter, dan beberapa startup lainnya. Kalau boleh tahu, Bang Permata, kondisinya seperti apa startup ini sekarang, Bang? Oke, baik Bang Yanson. Startup itu udah ini banget sekarang ya, sudah sangat menjamur gitu ya. Bahkan harapan Bapak Presiden kita juga semakin banyak startup yang bertumbuh gitu. Tapi sayangnya memang dari misalnya 10 startup yang ada, mungkin hanya 1 atau 2 saja yang bertahan, yang terus berlanjut gitu ya. Kalau sejak startup ada sampai beberapa waktu yang lalu, banyak startup itu memang bisa bertahan dengan melakukan membakar uang gitu Bang ya. Jadi memberikan banyak promosi-promosi misalnya seperti Goto, kemudian Tokopedia, Shopee gitu ya. Tapi sebenarnya mereka di satu sisi hancur lebur gitu Bang. Kalau kita baca berita saat ini, kemarin Metaverse gitu itu besar sekali, ribuan orang yang dirumahkan gitu ya. Shopee juga gitu ya. Nah kemudian sekarang ada juga Twitter juga sangat bermasalah gitu ya dengan kondisi sekarang. Nah jadi kalau kita lihat para pemilik startup ini sekarang udah mulai berpikir untuk cuan gitu Bang. Jadi kalau mau buat perusahaan seperti startup, mereka harus untung gitu. Jadi memang sesuatu itu tetap harus dicoba. Startup itu sangat layak untuk dilakukan, walaupun misalnya memang kadang gagal gitu ya, dan bukan hanya kadang tapi sering gitu. Nah makanya butuh orang-orang yang ahli dan tidak disarankan orang-orang dalam startup itu yang jagonya sama bidangnya, misalnya jagoan teknis semua gitu ya, harus ada CEO-nya, harus ada CTO-nya ataupun marketing director-nya gitu ya. Jadi masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri, dan tentunya yang paling penting adalah pemodalnya cukup kuat gitu. Jadi Telkomsel juga sekarang ini banyak melakukan investasi dalam para startup gitu ya. Memang nggak semua yang kita akuisisi itu berhasil Bang. Ada juga yang untungnya atau bahkan rugi gitu ya. Kalau ada yang punya link aja itu adalah startup milik Telkomsel. Jadi itu adalah e-payment. Jadi kalau kita mau bayar tol atau mau bayar belanja gitu ya di mall ataupun di tempat-tempat belanja, itu bisa pakai link aja. Itu adalah milik Telkomsel. Atau yang namanya tadi Halodoc itu juga Telkomsel ada investasi ke sana. Jadi lebih gampang lagi buat masyarakat, tapi sayangnya memang masyarakat ini kan pengennya yang murah-murah gitu ya. Semuanya serba murah, tapi akhirnya buat pemilik si startup itu yang kasihan gitu Bang. Untungnya nggak ada dan mungkin kurang gitu ya. Jadi sangat menarik startup ini, yang penting modalnya kuat dan bisa bertahan. Tapi related sama kebutuhan masyarakat sekarang yang dimauin apa gitu. Jadi kalau adik-adik itu mau buat startup gitu, atau para alumni mau buat startup, sebaiknya diperhatikan yang memang lagi merupakan kebutuhan saat ini dan mendatang gitu Bang. Jadi tidak biasa-biasa saja. Gitu kira-kira Bang Yanson. Oke, terima kasih Bang Permata. Satu lagi pertanyaan yang mungkin penting buat adik-adik kita. Untuk peluang karir sebenarnya di bisnis telekomunikasi itu seperti apa Bang? Seperti apa syarat yang dibutuhkan, kemudian kompetensi dasar yang harus mereka punya untuk bisa bersaing menjadi karyawan di perusahaan telekomunikasi. Silakan Bang. Baik Bang, nah menarik ini. Kalau di Telkomsel dulu ya Bang, waktu kami masuk itu banyak lulusan STM dan juga D3 itu diterima Bang. Tapi sekarang minimal harus S1 gitu ya. Mudah-mudahan, kalau kemarin kami sempat komunikasi dengan
Bu Elfrida ya, dosen. Sekarang sudah ada D4 ya Bang di Politeknik Medan. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bertambah terus lulusannya yang D4, anak-anak yang D3 bisa lanjut lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan di semua jurusan bisa gitu. Sehingga nanti bisa masuk secara spesifikasi atau kualifikasi dulu gitu Bang. Nah, kemudian lebih diprioritaskan juga sebenarnya yang punya capability tadi seperti UI UX, kemudian cyber security, kemudian data science gitu ya, machine learning, robotik. Sekarang udah menuju ke arah sana tuh. Kalau mau masuk ke Telkomsel ataupun operator seluler gitu ya. Nah, batas usia maksimum juga ada Bang. Kami kalau untuk rekrutmen yang fresh graduate itu diminta minimal maksimal 25 tahun usia. Tapi ada juga kami pro hire, tapi itu untuk bidang-bidang tertentu. Misalnya tadi kami kalau mau buat startup gitu ya. Nah, kami butuh orang-orang yang udah berpengalaman dalam hal misalnya cyber security ataupun tadi misalnya UI UX, data science dan lain-lain itu, back end misalnya itu udah pernah berpengalaman minimal 3 tahun atau sekitarnya lah gitu Bang ya. Jadi sekali lagi capability kita, kemudian lulusan minimal D4 atau S1 dan kita punya kemampuan seperti apa dalam bidang new teknologi tadi. Gitu, Bang. Jadi kemampuan spesifik juga sangat dibutuhkan pada saat sekarang ya, Bang Permata ya. Bukan hanya kemampuan betul, Bang. Di bidang umum ya, misalnya lulusan S1 atau D4, kemudian tanpa ada kemampuan spesifik yang dia miliki agak sulit juga bersaing kali ya. Iya, betul Bang. Makanya tadi pada saat kami menjelaskan, kami sarankan buat adik-adik ya, ataupun yang baru lulus gitu ya, supaya menambah jam terbangnya lagi, jam belajar. Ada kelas malam gitu. Even kami yang udah bekerja di sini, kami sering melakukan kelas malam Bang. Ada membuat grup untuk belajar programmer gitu ya, atau data science, atau mungkin buat proyek-proyek baru juga terkait dengan inovasi gitu ya. Nah, jadi walaupun kami udah berumur, tetap juga kami harus belajar gitu ya, bertransformasi. Jadi segala waktu yang kita punya, kalau kita mau berkarir, kita harus tetap belajar. Makanya tadi di awal kami nanya ke adik-adik ini, ayo cita-citanya apa gitu ya Bang ya. Supaya sekarang yang dimiliki adik-adik ini, mereka akan paham, oh di dunia pekerjaan itu kira-kira masih sesuai nggak sih dengan mimpinya sekarang gitu. Kalau mimpinya itu hanya sebagai karyawan, ya gajinya mungkin nanti nggak terlalu ini Bang ya, nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau kemarin waktu kita JR gitu ngomongnya 3 digit gitu. Nah, mimpinya adik-adik ini mimpinya yang langsung yang tinggi gitu ya. Jadi harapan kami sebagai yang sudah punya experience di lapangan kerja, kami menyarankan mimpinya adik-adik itu yang memang benar-benar sangat tinggi gitu Bang. Jangan kalah sama lulusan dari ITS, ITB, UI gitu ya Bang ya. Saya rasa sih lulusan Politeknik Medan juga nggak kalah bersaing lah. Ya, jadi kita harus optimis ya Bang ya. Adik-adik semua kita harus optimis, belajar terus, kemudian punya mimpi yang tinggi. Minimal kita juga punya kemampuan spesifik yang bisa kita andalkan di kemudian hari. Berikutnya kita minta tanggapan dari Pak dosen Telkom, yaitu Pak Budi Haryanto. Silakan Pak Budi untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Permata Jaya Simarmata. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Pak John. Oke, Ya. saya senang sekali ketemu dengan Permata ini. Selamat siang Pak. Siap, Permata. Siap Pak. Pertama, saya sangat apresiatif tentang materi tadi. Memang ini adalah materi yang
cepat perkembangannya, khususnya di bidang telekomunikasi ya. Jadi terkait dengan hal ini, tadi saya tangkap ada beberapa hal yang, dan terus saya merenung, kalau begitu dosen juga harus di-upgrade nih ya. Begitu. Mengevaluasi diri. Jadi akhirnya baru saya kemarin belajar 4G. Sekarang sudah masuk 5G. Iya kan? Next generation 6G. jadi ini rasanya memang harus berlari ya. Untuk dosen ya, supaya bisa mengupgrade dan bisa menyampaikan kepada mahasiswa kita. Dan ini saya sangat terbantu sekali dengan acara ini, ya. Terima kasih Bang Yason dan sebagainya nih, dan teman-teman yang di IKAL. Ini sangat membantu bagi kita membuka wawasan para mahasiswa kita. Yang pertama tadi Permata Jaya ya, wah ini luar biasa sekali ya. Sampai saya termenung tadi, kebutuhan skill set ini adalah di UI UX, ya kan? Ya, yang dibutuhkan data science, mechanical and learning, ya, machine learning, kemudian cyber security, robotic automation, RPA. Wah, saya pikir bagaimana saya bisa menyampaikan ke mahasiswa ini supaya mereka bisa diterima kerja kan? Banyak tuntutannya memang. Apalagi akreditasi ini menuntut itu sampai 0 bulan kalau bisa mahasiswa itu langsung begitu tamat dapat kerja. Nah, jadi Pak Permata, terhadap apa tadi yang disampaikan, terpikirlah oleh saya, ya, apalagi tentang are you ready for the future technology tadi kan. Nah, yang pertama saya mengevaluasi, kebetulan nih saat ini saya diamanahi sebagai Kepala Lab Telekomunikasi dan TRJT, ya kan. Jadi saya mengevaluasi peralatan-peralatan kita yang saat ini ada di lab itu masih ya cukup lambat lah upgrade-nya. Ya memang kita sadari ini mengingat finansial ya, cost ya, karena memang peralatan telekomunikasi ini cukup mahal. Seperti yang dulu pernah dipegang oleh Pak Permata Jaya, yaitu ada skala untuk analyzer, itu dulu harganya 150 juta itu, ya, spectrum analyzer, ya kan, yang high frequency itu kan. Nah itu luar, ya. Jadi ketika kemudian kemarin diminta untuk membuat pengajuan untuk pengadaan peralatan laboratorium, salah satu itu saya ajukan. Cuman begitu kita lihat kemudian totalitinya, nilai yang harus dimasukkan itu sudah mencapai 3,5 M. Jadi sangat luar biasa, fantastis kalau kita mau ideal dengan hal ini. Dan itu sudah kita masukkan memang ke bagian pengadaan. Nah, hanya saja semuanya pun ternyata butuh waktu dan butuh pengorbanan ya, Pak Permata. Sehingga saya coba mengambil solusi yang tercepat. Bagaimana mahasiswa kita ini dalam waktu yang cepat bisa beradaptasi ketika mendapatkan ilmu sesuai dengan kondisi di lapangan. Gitu ya. Alumni kita ada di General Manager Telkomsel, ya kan? Saya kita coba setelah ini saya ingin menjajaki kolaborasi. Ya, khususnya tentang mungkin kita evaluasi dulu. Saya ingin sekali nanti ketemu dengan Pak Permata. Kapan mau balik kampung Pak Permata ini? Ke Brastagi. Mudah-mudahan tahun depan baru bisa nih Pak. Oke, kalau enggak pun kita bisa call-callan aja lah ya. Ya, boleh daring nanti boleh Pak. Sebagainya. Karena ada beberapa hal yang sangat kita perlukan di kampus ini, terutama di Prodi Telkom dan TRJT. Kita kan sudah ada di empatnya tadi ya, Permata ya, itu TRJT, itu teknologi rekayasa jaringan telekomunikasi. Jadi kompetensi mereka di bidang pas sekali ini, di bidang telecommunication network. Nah, berarti kita kompetensinya SKN ini bidangnya ini, yang untuk yang TRJT.
yang satu lagi bidang network. Nah, jadi untuk mengupgrade semua ini, mungkinkah bisa kita kolaborasi kan gitu kan, mengingat peralatan yang mungkin, atau adakah solusi dengan kondisi saat ini di lab kita di Telkom, ya, kemudian keinginan pasar yang saat ini memang cukup, kebutuhan skill tadi cukup sangat dibutuhkan, ya, sehingga kita harus mempercepat akselerasi dari mengupgrade kemampuan mahasiswa kita, terutama lulusannya. Jadi ada beberapa hal yang tergambar oleh saya. Pertama, mungkin Pak Permata minta tolong coba sejauh mana bisa kita kolaborasi. Mungkin selama ini seperti yang tadi disampaikan Pak Permata, itu ada Telkomsel Jawa Timur berkolaborasi dengan ITS. Tentang tadi mobil yang tanpa driver tadi, ya. Autonomous car, Pak, ya. Autonomous car itu. Dan memang itu saya lihat di Jepang sudah menjadi taksi umum untuk fasilitas umum, ya. Nah, tapi bolehlah di ITS sudah digunakan sebagai transportasi internal, ya kan, dari gedung rektorat ke jurusan dan segitu, ya. Itu sudah bolehlah untuk trialnya. Nah, kemudian untuk di kita, nah ini saya kembali bercermin dengan kondisi lab kita. Jadi pertama tadi mohon nanti coba dijelaskan bisa di celah mana kita bisa kolaborasi. Apakah bisa mungkin nanti Pak Permata linkkan dengan GM yang di Sumatera Utara dan Sumbagut, ya kan? Sehingga kita apa aset-aset ataupun potensi yang ada di Telkomsel di wilayah Sumbagut ini bisa kita change untuk bisa mahasiswa praktikum, ya. Sekarang kan ada konsep kita Merdeka Belajar ini, jadi kemudian ada DUDI konsepnya, sehingga kita lebih fleksibel untuk bisa kita bawa mahasiswa ikut industri, kan gitu, Pak Permata, ya. Jadi inilah mohon satu hal yang sangat urgent barangkali untuk akselerasi percepatan dari kemampuan mahasiswa ini, dan kita sadari memang selama ini cukup sangat, bahkan sangat kurang kalau kita akan menghadapi teknologi yang dibutuhkan saat ini seperti yang disampaikan Pak Permata. Itu betul. Jadi kemudian yang kedua, coba kita jajaki bagaimana terutama melalui jalur alumni ini, ya, mahasiswa kita bisa lebih banyak lagi PKL di Telkomsel. Boleh apakah itu nanti di Surabaya, kebetulan di sana ada Pak Permata, ya kan, ada alumni kita, atau bisa minta tolong dilingkan di Sumbagut atau di wilayah-wilayah terdekat, sehingga mereka bisa terserap dan siap untuk menghadapi dunia kerja. Kemudian yang ketiga, kami ini dosen kan harus di-upgrade, Pak Permata, ya. Dan tuntutan kompetensi yang harus segera kami miliki ini harus direalisasikan sehingga kami bisa mengeluarkan lulusan-lulusan yang tersertifikasi dengan skill atau kemampuan di bidangnya, kan, Bu, ya. Jadi apakah ada kemungkinan yang bisa untuk mengupgrade dosen dari Telkomsel ini, ya, sehingga kami memiliki sertifikasi yang bisa diakui di BNSP, seperti misalkan IoT, kemudian tadi ada artificial intelligence yang menghadapi untuk 6G tadi kan, persiapan 6G, atau barangkali ada skema kompetensi yang bisa di-share kepada kami. Itu mungkin Pak Permata sementara. Terima kasih Bang Eson. Terima kasih Pak Budi atas masukannya. Ada 4 tadi ya Pak? Ya. Permintaannya ya. Ada 4 yang disampaikan ke Bang Permata. Jadi Pak Budi, saya rangkum sedikit bahwa memang alumni mengajar ini memang kita dedikasikan untuk kampus, Pak. Salah satunya menjembatani antara kepentingan kampus dengan kepentingan alumni yang ada di luar atau di industri. Makanya salah satunya itu adalah kita adakan acara ini. Silakan Bang Permata ditanggapin apa yang disampaikan Pak Budi. Mungkin 4-4-nya bisa disetujui, 4-4-nya bisa diterima, atau
3 dari 4. Gitu Bang Permata kira-kira. Silakan Bang Permata dijawab. Terima kasih Bang Yansan. Terima kasih Pak Budi. Ya, Ini Pak, pertama yang tadi terkait dengan ITS ya Pak. Ya. Jadi terus terang sebenarnya ITS itu menggunakan produk Indosat Pak. Tapi sudah menggunakan teknologi 5G. Nah, kenapa dengan Indosat gitu ya Pak ya? Jadi setiap operator ini berlomba-lomba juga untuk bekerja sama dengan pihak kampus, tapi ada sisi bisnisnya Pak gitu ya. Jadi dealnya memang harus dengan level korporasi kami Pak, gitu ya. Apa nanti yang misalnya mau di trial di sana, misalnya kayak pengadaan bis autonomous itu tadi, investasi untuk bisnya berapa besar gitu ya, apa yang didapatkan kampus dan apa yang nanti akan didapatkan operatornya gitu Pak. Jadi ada win-win solutionnya nanti. Nah mungkin nanti ini kita bisa coba kami sampaikan ke pihak departemen terkait kami Pak dari sisi enterprise. Apakah nanti kita bekerja sama dengan pihak USU atau Politeknik Medan gitu Pak ya, secara keseluruhan gitu. Jadi nanti apa yang bisa dideliver Telkomsel untuk mendukung belajar mengajar di Polmed, dan Polmed juga bisa berkontribusi dalam hal apa. Misalnya tadi Pak Budi menyampaikan ada juga budget yang digelontorkan untuk mengupgrade baik dari sisi lab gitu ya Pak, ataupun dari sisi capability dari dosennya ataupun untuk mahasiswanya. Gitu. Itu nanti coba kita jajaki Pak ya, saya akan nanti koordinasikan juga ke para pimpinan kami yang bergerak dalam kemitraan dengan pihak kampus Pak. Nah kemudian untuk PKL, saat ini kami siapa untuk PKL ya menerima, apalagi sekarang ada program Kampus Merdeka. Nah memang ini Kampus Merdeka ini kita diminta oleh manajemen untuk buat divisi ataupun departemen yang butuh mahasiswa yang magang untuk mengajukan usulannya gitu. Nah kalau harapannya ke depan gitu Pak ya, kalau bisa yang magang di perusahaan ini yang memang benar-benar sudah punya skills seperti tadi yang kami sampaikan Pak. Mungkin para mahasiswa ini sudah bisa punya skill kayak tadi UI UX kah gitu Pak ya, ataupun data science dan lain-lain, machine learning gitu. Nah sehingga nanti itu bisa juga membantu dari pihak perusahaan gitu Pak. Jadi harapannya adik-adik yang mahasiswa ini nanti dalam program Kampus Merdeka ini bisa punya kesempatan di Telkomsel misalnya untuk mengimplementasikan atau latihan dari ilmu yang dimiliki gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar belajar dari Telkomsel gitu ya. Jadi masing-masing punya apa yang dimiliki gitu. Kemarin itu ada beberapa mahasiswa juga yang sudah PKL di Telkomsel Medan Pak. Saya sudah menjembatani juga. Monggo Pak nanti kalau masih ada yang misalnya yang membutuhkan PKL bisa menyurati ke kami, bisa ke Telkomsel Medan langsung atau ke saya juga nanti bisa saya bantu untuk berkomunikasi dengan Telkomsel yang ada di Medan. Nah kemudian untuk dosen tadi Pak ya yang harus di-upgrade dan perlu sertifikasi. Jadi kami di Jawa Timur ini kita beberapa tim kami gitu Pak ya udah menjalin juga komunikasi, bahkan kami diundang juga untuk memberikan konsultasi untuk penyusunan mata kuliah gitu Pak. Yang sudah pernah selama ini adalah Polinema ya, Politeknik Malang. Nah kemudian kemarin ada juga BINUS gitu Pak ya. Jadi mereka ini minta masukan terkait dengan misalnya cyber security, apa sih yang diperlukan untuk bisa membuat mata kuliah cyber security nanti di kampus mereka gitu ya. Atau di Polinema kemarin juga juga berkontribusi dari kami untuk memberikan pandangan-pandangan mata kuliah yang diperlukan. Jadi nanti boleh Pak kita diskusikan lebih lanjut gitu ya. Apakah nanti via daring dulu gitu ya, ataupun Bapak nanti bisa langsung juga dengan teman-teman Telkomsel yang di Medan, nanti saya sampaikan ke GM-nya Pak, untuk bisa nanti
berhubungan langsung dengan Pak Budi dan para dosen yang ada di Polmed. Mungkin dari saya begitu Pak Budi dan Bang Yanson. Sekali lagi senang ketemu Pak Budi juga Pak, dan para dosen yang lain, Pak Murlan, Bu Regina, dan Bu Elfrida. Oke, terima kasih Bang Permata atas jawaban tanggapan dari Pak Budi. Mudah-mudahan empat-empatnya bisa direalisasikan ya Pak Budi ya. Amin. Terima kasih Bang Yanson. Ya, itulah sebenarnya misi ya, itulah sebenarnya misi pertama kita alumni mengajar nih Pak, mengkonekkan antara yang belum connect Pak. Jadi kita menghubungkan apa yang selama ini belum terhubung. Mungkin selama ini yang kita pikirkan alumni itu hanya tentang reuni akbar Pak. Tentang reuni, tentang pertemuan, bukan itu saja yang bisa didedikasikan oleh alumni kepada alma maternya. Salah satu bentuk nyata yang kita lakukan sekarang ini adalah dedikasi alumni untuk alma mater Pak. Mudah-mudahan doakan saja Pak Budi, mudah-mudahan kita juga diberikan dukungan dari Telkomsel untuk tetap melanjutkan alumni mengajar ini dalam bentuk CSR-nya. Itu kira-kira Bang Permata ya. Amin, Bang. Nah, amin. Mudah-mudahan bisa direalisasikan juga. Berarti 5 permintaan kita hari ini Pak. 4 dari Pak Budi, 1 dari alumni mengajar. Gitu ya Bang Permata ya. Oke. Amin, Bang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Permata pada hari ini membuka mata kita semua, membuka mata adik-adik semua, gimana tentang teknologi ke depannya, apa yang akan terjadi di depan gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Permata ini sangat memberikan arti. Terima kasih sekali lagi Bang Permata atas penyampaiannya hari ini. Terima kasih atas materi-materi yang sangat ini, sampai Pak Budi lama sekali merenung tadi katanya. Mendengar penyampaian dari Bang Permata. Sampai 4 beliau memberikan permintaan, salah satunya upgrading sebagai dosen gitu ya. Oke, saya tutup sesi pertama dari Bang Permata.